Setelah dari Kalimantan Timur kita balik ke Sumatera. Kita ke Sumatera Barat ada ini udah di rumah saya manggilnya udah. Beliau dosen di Universitas Indonesia Jakarta, alumni Jerman. Oke, dapat bisa langsung. Oke, terima kasih Bang Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semua peserta acara ngumpul-ngumpul kita di sini. Kedengaran ya suara saya? Dengar. Ya. Dari sekian banyak tadi ada yang sudah menyampaikan beberapa hal, beberapa mungkin akan berkaitan juga dengan yang akan saya sampaikan. Saya terfokus ini melihat tentang MUI dan fatwa. Jadi ini yang akan saya sampaikan itu berupa bukan pengamatan seperti Mas Muzain barusan yang sudah memperhatikan data secara real, tapi ini ada semacam perkiraan atau hipotesis. Saya mungkin tahu ada beberapa orang yang membahas MUI di sini, saya rasa nanti bisa ditindaklanjuti. Pertama, Mas Faiz tadi sudah menyebut bahwa fatwa terkait COVID ini agak berbeda dari fatwa-fatwa yang lain. Kalau Mas Faiz tadi menyebutnya lebih kuat daripada fatwa-fatwa sebelumnya. Karena inilah yang kontekstual dan segala macamnya yang disampaikan Mas Faiz. Kalau saya melihatnya, ya benar, ini yang fatwa yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu fatwanya itu adalah, fatwa MUI adalah fatwa yang mengkonfirmasi pandangan publik. Kalau saat ini, MUI melawan pandangan publik. Maksudnya, fatwa-fatwa selama ini kan itu berkaitan dengan misalnya Ahmadiyah, pluralisme agama, Syiah, dan hal-hal seperti itu adalah fatwa yang diderivasi dari tradisi keilmuan yang tidak melibatkan banyak kontekstualisasi. Jadi, tidak ada modifikasi hukum kalau kita bahasakan dengan lebih bebas ya. Tapi dalam fatwa COVID ini yang terjadi adalah modifikasi dari hukum asal, hukum umum, hukum populer, hukum yang kita amalkan di hari biasa itu dimodifikasi. Ya. Tidak ada salat Jumat, bahkan ini tarawih tidak boleh ke masjid dan segala macamnya. Jadi ini saya rasa karena kasus spesifik ini, karena uniknya kasus fatwa yang sekarang ini, saya rasa saya membawa itu kepada refleksi terhadap dua arah. Pertama, fatwa ini bisa menjadi test case, kasus yang bisa kita uji untuk mengukur seberapa besar sih peran MUI sebenarnya di Indonesia. Yang kedua, fatwa ini juga bisa kita refleksikan tentang bagaimana Muslim Indonesia itu memahami tentang beragama itu gimana sih. Mungkin saya masuk yang kedua dulu ya. Kira-kira bagaimana sih Muslim memahami agama itu sendiri terkait fatwa ini. Fatwa ini terkait COVID ini kan sebutkan tadi itu melibatkan kontekstualisasi. Ada merubah hukum yang dikenal oleh publik. Artinya masyarakat secara umum menilai bahwa fatwa ini bertentangan dengan common sense mereka. Nah, pada sisi lain dalam ranah kesarjanaan tentang hukum, modifikasi hukum itu biasa. Hukum sesuai dengan ilat. Ketika berubah waktu dan tempat, hukum bisa berubah. Itu adalah hal yang sangat biasa sekali di kalangan kesarjanaan hukum. Itu artinya apa? Artinya hukum yang historis, hukum Islam yang historis, yang diskursif, yang bergerak sesuai sejarah itu adalah diskursus eksklusif para elit. Sementara masyarakat umum itu bagi mereka hukum Islam itu ya agama itu ya hukum Islam. Maka ketika ada fatwa yang terlihat merubah hukum itu dianggap merubah agama dan itu ditolak. Jadi ini saya rasa ini memberikan indikasi tentang bagaimana fatwa ini bisa menjadi pintu masuk bagi kita untuk melihat bagaimana sebenarnya Muslim itu memandang agama Islam itu sendiri. Apalagi udah ditopang dengan yang disampaikan oleh Mas Said tadi ya, ada unsur historisnya agama. Unsur historisnya agama ya orang yang suka berkumpul, ada ibadah-ibadah yang memang harus dilakukan berkumpul seperti salat jamaah dan sebagainya. Ini juga sedikit berkaitan dengan yang disampaikan Mbak Lina tadi bahwa
ya memang ini bukan agama dalam level doktrinnya, tapi agama di level budaya, ya seperti itulah faktanya. Maksudnya ajaran agama memang mengajarkan kalau dalam situasi seperti ini, sholat ya di masjid, di rumah gitu. Tetapi agama yang membudaya, jadi kalau kita anggap misalnya ada pilihan doktrin itu A, B, C, D, tetapi yang membudaya di Indonesia cuma D aja gitu. Jadi kalau kita masuk ke C, itu masalah bagi masyarakat. Kalau kita masuk ke B, itu masalah bagi masyarakat. Nah, itu makanya ada terjadi penolakan terhadap fatwa MUI. Mengapa? Fatwa yang sekarang itu berbeda dari fatwa sebelumnya. Yang pas 212 itu kan tidak disebut sebagai fatwa, cuma disebut sebagai pandangan keagamaan aja, diikutin semua orang. Banyak sekali yang mengikutin. Fatwa tentang Syiah, fatwa tentang Muhammadiyah diikutin. Yang protes biasanya fatwa-fatwa sebelumnya itu adalah intelektual. Karena mereka mau menalar fatwa itu secara lebih complicated, secara lebih sophisticated kan. Masyarakat taunya secara common sense, ya udah Syiah itu ditolak, Ahmadiyah itu ditolak, dan fatwa MUI bilang itu ya udah. Jadi common sense-nya ngikut. Nah, ketika yang sekarang itu kan kebalik. Penolakan fatwa itu datang dari masyarakat umum. Intelektual malah mendukung fatwa. Kan ada peta yang bergeser terkait fatwa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, fatwa ini bisa menjadi pintu masuk bagaimana sebenarnya peran MUI itu di Indonesia. Jangan-jangan karena fatwa yang sekarang ini, ya tentu mayoritasnya kata Mas Faiz tadi banyak yang mengikuti juga ya, tapi sebagian juga kita juga melihat di media-media ada penolakan terhadap fatwa ini, bahkan juga dikaitkan dengan narasi seperti Mas Said bilang tadi, dikaitkan dengan narasi PKI dan segala macamnya. Jadi saya melihat jangan-jangan yang diikutin oleh masyarakat Muslim Indonesia selama ini itu bukan MUI atau bukan fatwa MUI, tetapi adalah imajinasi mereka tentang Islam yang mereka hadapi selama ini. Jadi ketika fatwa MUI itu sesuai dengan imajinasi mereka tentang Islam, mereka ikuti. Ketika fatwa MUI ternyata tidak sesuai dengan itu, maka tidak mereka ikuti. Nah, imajinasi ini ya Islam yang menyejarah di Indonesia, yang telah hidup, Islam telah hidup di Indonesia sudah sejak lama ya. Jadi bayangannya itulah yang diikuti. Jadi seolah-olah jangan-jangan Muslim Indonesia itu adalah Muslim yang tanpa otoritas gitu. Jangan-jangan ini nanti akan men-challenge bagaimana misalnya patronnya NU dan masyarakatnya ya. NU kan kiai itu sangat respected sekali, diikuti. Tapi jika ada misalnya seandainya dalam konteks ini fatwa MUI ini ternyata ditolak, seandainya misalnya banyak juga kalangan-kalangan masyarakat bahwa NU yang menolak fatwa, ya itu jangan-jangan mereka sebenarnya tidak mengikuti MUI selama ini, meskipun mereka mengikutinya karena kebetulan yang disampaikan MUI itu cocok dengan apa yang mereka bayangkan. Jadi yang mereka ikuti itu bukan MUI-nya, tapi bayangan merekanya gitu. Jadi jangan-jangan umat kita ini sebenarnya umat mengambang gitu, bukan umat yang berada di bawah otoritas tertentu. Jika ini hipotesis ya, saya tidak tahu, silakan ditindaklanjuti. Saya rasa ini kasus, makanya saya ulangi lagi, kasus fatwa COVID ini adalah kasus yang unik, fatwa yang unik dan layak untuk diteliti di lebih lanjut gitu. Mungkin teman-teman yang sedang mencari judul tesis, disertasi, mungkin bisa ditindaklanjuti. Jangan-jangan, asumsi saya ke situ. Yang pertama, fatwa MUI ini memperlihatkan tentang bagaimana Muslim itu memahami apa itu agama. Yang pertama. Yang kedua, bisa membuat kita melihat sebenarnya bagaimana sih karakter umat Islam itu, atau bagaimana sih peran MUI itu di Indonesia. Jangan-jangan ya peran mereka itu cukup artifisial gitu, tidak sekuat yang kita kira. Itu hipotesis saya ya. Saya rasa sampai di situ, Bang Surya. Oke, udah. Ini perspektif keulamaannya sangat mantap. Ya, udah Fadli ini salah satu juga pendiri Islam Kepulauan, sama seperti Mujahid.